Aku waktu pertama kali lihat itu tuh aku sampai gini, apaan tuh? Aku nggak mau. Hampir mau ngebuang anak ini ke tong sampah. Jam 1 malam, suamiku tidur, anak-anakku tidur semua. Aku udah kayak orang gila. Aku buang nih anaknya nih, aku buang bayinya nih. Ada yang lebih parah dari aku, kan? Mami sebelumnya nggak pernah kepikiran bakal melewati fase sampai detik ini. Tapi Masya Allah banget, ternyata Allah mengirimkan Dede Meka, malaikat kecil, bidadari cantik yang luar biasa. Urgent, gawat darurat, datang ke rumah sakit, bahkan kita ditolak. Hai, Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang lagi di Pejuang Nicu. Hari ini kita kedatangan Adek Meka. Ini Meka ini terinspirasi dari kota Mekah apa gimana? Betul, jadi aku pengen banget ke Mekah tapi belum kesampaian. Oh, amin insya Allah. Amin ya Allah. Amin kan ya teman-teman semua. Insya Allah. Amin. Jadi aku berusaha berdoa semoga setelah lahirnya anakku Meka ini bisa kita ke Mekah bareng-bareng sekeluarga. Amin. Oke. Sekarang kita udah ngeliat ada Meka jauh-jauh tahu dari Cirebon, ya Allah. Makasih banget udah datang ke sini dengan perjalanan mobil. Berapa jam tadi tuh? Cuman 3 jam sih. 3 jam. Tapi nggak cuman juga, lumayan juga ya bawa Meka naik 3 jam. Tuh rempong. Makanya mau ngucapin makasih karena Adek Meka sama Mama Meka ini udah mau datang ke sini untuk berbagi dan bercerita. Karena ini penting banget sih. Karena dulu asal muasal buat Pejuang Nicu itu karena diri sendirinya nggak kuat pada saat itu, jadi butuh datang dong please ceritain supaya aku merasa tidak sendirian. Betul. Gitu. Biar bisa menginspirasi yang lain ya Uma. Betul. Jadi apa yang kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung aja kita ngelihat Adek Meka. Kita udah langsung tahu ya bahwa Adek Meka ini beberapa video juga udah pernah tayang dengan wajah yang serupa. Betul. Yaitu sindrom Cornelia de Lang. Oke, jadi kita mau tahu dulu perjalanan dari awal banget ketika mengandung. Ini cantik banget, ini udah kayak anak Palestina. Tadi baru sampai sini, para kru bilang ini kayak anak Palestina. Iya benar. Karena ciri-ciri Cornelia de Lang kan kayak Arab banget gitu ya, alisnya tebel. Betul, Masya Allah. Oke, pada saat kehamilan gimana? Jadi waktu pada saat kehamilan itu benar-benar beda dengan kehamilan yang pertama dan yang kedua Uma. Betul-betul yang kerasanya kok beda. Terus saat itu, oh iya, ini juga penting sekali Uma. Aku mau kasih informasi nih buat bunda-bunda di luar sana yang mau mengandung atau mau hamil atau mau program kehamilan, kalau bisa diusahakan tidak sakit gigi. Oh, ada kaitannya? Ada kaitannya. Jangan sampai sakit gigi. Jadi waktu aku hamil Dede Meka ini, aku kebetulan tadinya nggak sakit gigi Uma, tapi nggak tahu gimana pas di trimester kedua itu aku sakit banget giginya. Ternyata itu udah aku giginya bolong, terus sampai ke perawatan syaraf. Dan pas kehamilan yang keempat, bulan keempat maksudnya ya, itu harus dibor dan lain sebagainya gitu, pokoknya diapain gitu. Aku lupa. Itu nggak baik untuk nggak baik. Jadi ternyata itu juga ada jurnalnya juga di dalam kedokteran, kemudian di Google juga ada bahwa tahu sih informasi ini. Iya. Jadi kalau kita hamil terus lagi sakit gigi itu tidak bagus, alias tidak disarankan gitu loh. Kenapa? Apa dampaknya? Dampaknya adalah salah satunya adalah kalau nggak bayinya cacat, bayinya kena sindrom atau bahkan sakit jantung. Oke. Jadi bisa jadi kemarin tuh sempat pas aku ke salah satu rumah sakit di Jakarta, itu sempat ditanya, Ibu waktu hamil coba ceritain ya waktu kehamilan seperti apa prosesnya. Terus saya cerita, Dok, saya kok hamilnya tidak seperti biasanya waktu hamil pertama dan yang kedua. Ini tuh lebih ke sakit banget, terus sempat plasenta previa, kemudian perutnya juga nggak enak, begah terus gitu kerasanya. Terus pas dicek di USG 4 dimensi, itu memang aku feeling ya Uma, kok beda mukanya ya, mukanya anak aku yang satu yang kedua kan nggak kayak gitu ya. Ini kok beda banget gitu, kenapa gitu. Tapi aku tanya ke dokter, Dok, anakku kok beda ya, kok matanya kayak gitu. Matanya gimana? Jadi mohon maaf ya Uma, matanya tuh agak keluar, jadi kayak matanya tuh belok. Sedangkan anak aku tuh nggak ada yang belok kan. Nah itu tuh waktu pas di kandungan ini, matanya Dede Meka tuh belok banget gitu. Terus maaf, bibirnya juga kecil sekali gitu kan. Jadi aku tuh namanya seorang ibu ya Uma agak feeling. Aduh,
kok kayaknya beda banget ya. Ini kenapa nih gitu. Cuman akhirnya saya tanya ke dokter, dok, anak saya beda nggak sih? Enggak lah bu, anak ibu cantik banget, tenang aja, dia bilang gitu. Aman kok nggak ada apa-apa, bener nih dok, nggak ada kelainan. Nggak ada bu, aman. Ya udah dong akhirnya. Tapi itu feeling kerasa kan, duh ini gimana nggak ya. Tapi aku saat itu ya Uma ditenangkan oleh suami, enggak nggak apa-apa, insya Allah anak kita cantik gitu. Ya sudah, begitu lahir. Sesar atau normal? Harusnya sesar, tapi nggak jadi sesar karena Uma harusnya 9 bulan lahir, itu saya baru 8 bulan sudah keluar, sudah minta keluar bayinya. Jadi loh ini kok sakit banget. Dan saya jujur anak pertama dan anak kedua itu kan sesar semua. Jadi aku nggak tahu rasanya normal. Rasanya normal tuh aku nggak tahu. Jadi kok ini sakit banget, kenapa gitu? Saya nggak ngerti tuh Uma, ini apakah mau lahiran apa gimana, saya nggak ngerti ya. Akhirnya masuk rumah sakit, oh ini udah pecah ketuban gitu. Pecah ketuban, dicek semua apa, tapi tidak ada pembukaan Uma. Saya jadi saat itu tidak mengalami pembukaan sama sekali. Dicek kok nggak ada pembukaan gitu kan. Tapi sakit sekali. Akhirnya selang cuman 1,5 jam, si bayi itu minta keluar sendiri. Itu tuh dilarang juga sama dokter. Jangan ngeden, bentar kita lagi persiapin untuk sesar. Lagi disiapin mau sesar, aku udah nggak tahan. Oh, langsung ngeden, langsung keluar. Langsung keluar aja brot gitu kan. Terus akhirnya aku dimarahin tuh sama bidan kan. Ibu dibilangin jangan ngeden, tuh kan jadi kayak gini gitu. Kayak gininya kenapa? Aku nggak tahu karena saat itu jujur ya Uma, aku sakit banget. Sakitnya tuh yang sakit banget, pokoknya beda dari yang lahiran pertama dan lahiran kedua karena memang aku nggak tahu lahiran normal ya. Ibu ini jadi kayak gini bayinya. Aku kayak tuh gini tuh gimana? Kayak gini tuh. Aku tuh sambil yang lemes, kayak gini gimana? Jadi kayak setengah sadar gitu. Apa sih aku nggak ngerti. Sekitar 15 menit aku udah mulai sadar. Terus aku denger nih dokter spesialis datang gitu kan, spesialis kandungan. Beliau bilang pakai oksigen apalah gitu, pokoknya intinya bayinya itu jadi nggak bernafas Uma. Aku udah mulai ya ampun anakku gimana, anakku kenapa gitu kan, anaknya terus gini, bayinya kecil banget bla 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 gitu. Aku denger tuh. Terus sekitar udah 15 menit kemudian suamiku mendampingi, terus aku udah mulai sadar. Aku tanya, anakku mana? Ada, tapi nggak boleh pegang kita. Dia bilang gitu kan. Terus aku lihat dari jauh, aku kelihatan tuh Uma. Ih, kok bayi aku kecil banget. Udah gitu warnanya hijau. Hijau kan. Kok bayi aku, mohon maaf ya Uma, kok jelek banget ya gitu. Aku tuh sampai yang jujur saat itu udah shock banget. Udah yang nangis karena dibentak-bentak lah. Ibu, aku disalah-salahin pada saat itu gitu kan. Ibu makanya jangan ngeden bla 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 gitu. Cuman aku diem aja, terus dokter datang. Aku langsung bilang, "Dok, anakku kenapa?" Ibu ternyata plasentanya sudah layu. Aku lupa istilahnya apa. Plasentanya sudah layu. Jadi ketika saya waktu hamil Dede ini mau makan, mau minum atau minum vitamin, buah-buahan itu tidak tercerna. Betul, tidak terserap di bayinya. Jadi sudah layu, dan bahkan kata dokter, ini kalau ibu nggak langsung ke rumah sakit, mungkin bayinya sudah tidak selamat. Gitu kan. Akhirnya, oh gitu ya. Terus ya sudahlah. Tapi saya tanya, dok, tapi bayi saya normal kan? Normal katanya. Anaknya cantik banget kok. Udah. Saya nggak diliatin anaknya sama bayinya sama sekali. Sampai akhirnya ternyata bayi aku kenicu. Aku tanya, bayi saya mana, Sus? Aku mau netein gitu kan. Oh nggak bisa, dia bilang gitu. Karena harus ada ke nicu ya Bu. Nggak dijelasin tuh? Tidak dijelaskan. Sudah ya, akhirnya saya dibawa ke ruangan perawatan. Terus hari pertama, kok anakku nggak datang? Iya. Hari kedua, kok bayiku nggak datang? Semakin udah kayak baby blues loh Uma. Iya, pasti. Hari ketiga, aku datang ke sana. Kenicu? Iya, kenicu. Karena aku minta hari ketiga nggak dikasih. Aku bilang, Sus, aku mau ketemu bayiku lah. Aku bilang, ya ibu sebentar karena dokter spesialis anaknya belum datang. Ya aku nggak peduli, aku mau lihat anakku dulu. Oke, baik. Akhirnya suami nggak ngejelasin dan ngirim foto karena suami juga tidak dikasih tahu Uma. Tapi nggak ngelihat juga? Ngelihat, tapi dia kayak nggak tega ngomong ke aku gitu kan. Jadi akhirnya udah aku masuk ke ruang NICU.
Dari situ aku jujur ya, maksudnya anak aku yang pertama dan yang kedua itu kan semuanya normal. Terus tapi suami aku juga memang saat itu Uma nggak ngeh kalau Dede itu memang beda. Aku masuk ke NICU, aku nggak tahu kenapa feeling ibu kali ya, kok deg-degan banget gitu. Pas aku masuk, kok beda ya. Aku bilang ada di situ ada perawat jaga ya, Mas, ini anakku kenapa ya? Nggak apa-apa Bu, karena kan ini prematur, karena bayinya prematur, jadi jantung dan paru-parunya belum sempurna, makanya adek ini belum bisa bernafas dengan lega, beliau bilang gitu kan. Jadi memang itu kan sudah ada alat-alat segala macam, itu tuh udah anaknya kecil banget, kecil, mohon maaf ya Uma, kecil, hitam gitu kan, warnanya biru. Terus dia nafas tersengal-sengal, jadi tangannya kecil banget. Terus aku pegang, dia cuma bisa gini-gini doang. Aku benar-benar nangis, terus aku berdoa, ya Allah, anakku kenapa ya? Aku telepon dokter yang periksa ini. Itu dokter, itu Uma, dokter yang paling bagus se-Cirebon. Dokter SPOG yang terkenal di Cirebon. Sampai saya telepon, Dok, anak saya udah lahir. Oh, yaudah congratulations dong. Cantik kan anakku. Dok, kenapa anak gue beda, Dok? Aku gitu. Ngaco lu. Kagak, anakku bagus, cantik. Emang kenapa? Dok, anak aku prematur. Oh, nggak apa-apa, aman. Terus dia, coba dong difotoin. Aku fotoin. Terus dokter itu bilang gini, ya udah lu banyak doa deh, gitu kan. Kok dokter ngomongnya gitu ya? Aku jujur aja Uma saat itu kayak nggak punya pegangan gitu ya. Karena nggak ada informasi satupun yang detail tentang bayi aku di rumah sakit itu. Saya sebagai seorang ibu saat itu ngerasa kayak ini kayaknya nggak. Aku yakin banget informasinya tidak valid. Aku yakin banget ini pasti dokternya emang nggak ngerti gitu. Aku jadi seakan-akan, mohon maaf ya Uma, saat itu aku tuh membodoh-bodohi semua dokter dan semua tim medis di rumah sakit tersebut. Karena saya ngerasa bahwa anak saya beda. Tapi mereka nggak ada yang bilang, anak ibu nggak apa-apa, anak ibu hanya lahir prematur. Itu saja. Tapi saya sampai telepon, saya punya sahabat, beliau masuk ke Yayasan Bayi Prematur Indonesia. Saya telepon, Mbak, emang bayi prematur tuh gimana ya? Mukanya kayak gimana? Terus mohon maaf ya Uma, tenang Mbak Nata, memang mukanya tuh mirip kayak bayi monkey, dibilang gitu. Tapi maksudnya itu kan karena kecil banget ya. Jadi memang seperti itu nggak apa-apa kok, dibilang gitu. Oh gitu ya. Jadi anak aku kayak gini tuh prematur normal ya, saya bilang. Normal, nggak apa-apa, aman. Tapi entah kenapa Uma, saat itu saya lagi-lagi punya feeling banget. Enggak, ini aku yakin ini beda gitu. Akhirnya saya aku cek lagi ke rumah sakit ternama lagi di Cirebon. Ke dokter anak, spesialis anak, dan itu masih sahabat aku. Dok, tolong lihat anak saya. Anak saya kenapa ya? Saya ngerasa kok kayak sindrom. Gitu. Karena wajahnya berbeda. Masya Allah. Tapi karena itu Uma masih kecil banget, jadi masih belum terdeteksi ya. Lagi-lagi sahabat saya, ya mungkin karena di di kota kecil ya, jadi mungkin teknologinya belum sebagus di Jakarta. Karena namanya juga langka ya langka. Iya betul Uma, betul. 1 banding puluhan ribu. Iya betul. Akhirnya dilihat, Nat, gue rasa anak lo memang sindrom, tapi gue nggak tahu sindrom apa. Ini kayak langka deh, dibilang gitu. Lo yakin Dok? Ya. Akhirnya dia cek. Oh iya, kok agak mirip ya. Tapi aku telusuri, aku baca semuanya detail. Oh ini enggak. Semua yang deskripsi yang ada di Google itu nggak ada di anak aku. Okay. Aku bilang, Dok, bukan Dok. Yaudah, gue minta fotonya nggak apa-apa ya. Dia bilang, iya nggak apa-apa Dok. Di foto, gue mau kirim profesor. Tapi sampai 1 bulan aku tunggu nggak ada kabar tuh. Aku nggak nyerah tuh Uma. Aku bilang ke suamiku, ya aku yakin banget anakku beda. Suami aku saat itu, enggak, anak kita normal. Aku tuh sampai berantem. Aku Uma jujur ya, semua pasti Uma juga kan sama ya. Sebelum aku bisa bicara depan kamera sekarang, aku tuh tadinya benar-benar yang hampir mau ngebuang anak ini ke tong sampah. Jam 1 malam, suamiku tidur, anak-anakku tidur semua, aku udah kayak orang gila. Aku ngerasa, aku
aku nggak mau punya anak kayak gini gitu, Uma. Setelah tahu ya. Sebelum tahu nggak mau punya anak kayak gini, pada saat itu apa yang terjadi di malam itu? Sebelum aku tahu ini anak ini sindrom, aku sih masih biasa aja, cuman aku masih mikir gitu. Akhirnya aku bilang ke suamiku, aku mau ketemu sama dokter spesialis anak yang katanya bagus banget, tapi memang jauh, Uma. Dari tempatku itu sekitar 45 menit. Ya menurut aku jauh ya untuk kota kecil. Ya udah, aku jabanin ke sana, aku datang ke rumah sakit itu di kabupaten. Ada sahabat aku dokter juga. Mbak, coba deh datang ke rumah sakit aku. Aku ada dokter spesialis anak dan beliau tuh smart sekali, dia bilang. Coba deh Mbak Nanta datang ya, ketemu sama dokter Reddy saat itu. Oke dok, datang aku udah deg-degan nih. Dok, halo dok, hai ibu. Dok, aku nggak pakai basa-basi Uma. Dok, ini dok, lihat deh dok, anak aku tuh bener-bener yang kayak udah nggak punya apa ya, kayak udah nggak punya. Aku mengerti kan maksudnya. Dok, lihat deh dok, anak aku dok. Aku nggak minta diperiksa aku langsung datang. Dok, lihat deh, anak aku mukanya kayak gini dok. Anak aku kenapa ya dok? Anak aku sindrom apa ya dok? Kayak gitu. Terus akhirnya, ibu tenang dulu, ibu duduk dulu, ibu tenang ya, gitu kan. Iya dok, aku udah tenang kok, aku gitu Ma. Aku yang kayak pura-pura tenang gitu. Iya dok, aku udah tenang kok. Padahal kan aku dari kemarin emang nggak tidur, nggak makan, nggak minum karena mikirin dedek kan. Terus akhirnya pas, oke, ibu tarik nafas, ibu duduk, saya periksa ya bu ya. Sini dedek bayinya dikesiniin bu, ditidurin. Aku tidurin di tempat pemeriksaan, dilihat, terus diperiksa semuanya. Oke ibu. Usia berapa tuh si adik? 4 bulan. Oke. Masuk pakai NGT dan segala macam. Udah pakai NGT. Jadi Dede tuh pakai NGT dari NICU. Dari NICU, betul. Karena tidak bisa nyusu sama sekali kan. Akhirnya ibu duduk, ibu tarik nafas. Sekarang saya mau bicara sama ibu. Ibu, anak ibu ini anugerah terbesar, luar biasa sekali. Dia hebat sekali ibu. Dia bilang gitu. Dalam hati, ngapain dokter ngomong kayak gitu ya? Ya semua anak pasti anugerah terbesar dan hebat gitu kan, terindah gitu. Kenapa harus ngomong begini? Aku udah feeling nih, aku udah siap-siap, aku udah siapin mental tuh Uma. Ya Allah, aku nggak mau nangis, aku nggak mau stres. Oke dok, iya dok, saya terima dok. Ini adalah anugerah yang terindah. Lalu aku bilang gitu. Gak apa dok, to the point aja. Oke bu, anak ibu jantungnya bocor. Dari kalimat jantung bocor aja tuh aku udah yang teriak karena Uma ngeliat yang sekarang tuh rada mending ya Uma. Terus akhirnya aku nangis, aku yang ya Allah astagfirullahaladzim, karena aku mikirnya gini, anak kecil banget, bayi kecil banget kayak gini, udah gitu jantungnya bocor pula gitu kan. Aku aja yang sakit dok, aku gituin, ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Aku tuh Uma, aku tadinya kan nggak kepikiran jantungnya bocor, paling kan sindrom aja gitu kan. Ekspektasi aku tuh cuman kekurangannya dari di sindrom, nggak ada yang kekurangan di dalam organ dalamnya gitu kan. Terus akhirnya udah, oh iya bu, aku nangis tuh di situ. Terus apa lagi dok? Ya ibunya harus tenang dulu. Kalau ibunya nangis, saya nggak bisa lanjutin lagi ngomongnya. Oh, iya dok. Akhirnya aku nangis dulu kan, Uma. Aku selesaiin nangis sampai yang teriak-teriak gitu kan. Terus akhirnya aku udah tenang. Terus dokternya, ibu udah tenang. Kalau ibu udah tenang, aku lanjutin ngomong ya bu. Bu, anak ibu tuh salah satu anak sindrom langka sedunia. 1/10.000 angka kelahirannya. Mungkin di Cirebon ini mungkin hanya ibu atau 5 orang lainnya. Karena sampai detik ini saya belum pernah nemuin ada anak CDLS di Cirebon. Oh, beliau udah tahu bahwa anaknya? Iya, karena beliau itu ternyata pintar sekali, Uma. Masya Allah, alhamdulillah banget saya diketemukan dokter itu yang akhirnya tahu bahwa ini CDLS. Aku juga baru denger ya CDLS itu apa. Ibu coba buka Google sekarang. Detik itu juga saya buka Google. Akhirnya mirip mukanya di situ. Oh iya bener ya, mirip banget. Aku baca deskripsinya oke. Terus diceritain, Bu, CDLS kebanyakan jantungnya bocor, kemudian juga dia punya palato, dia punya lip tie, dia punya laringomalacia. Saya kan nggak tahu tuh laringomalacia apa, lip tie apa, terus palato apa. Itu apa dok? Lebih kaget lagi Uma.
lari ke Malaysia itu nggak bisa nelen. Ya Allah, lemes. Tapi udah tenang ya, dalam keadaan udah tenang. Lemesnya tuh yang gitu loh. Oke. Kemudian lip tie itu jadi bibir itu nempel. Jadi terus dioperasi juga nantinya. Oke, jadi dia makanya nggak bisa nyedot kan. Satu. Yang kedua, anak ibu juga ini apa? Palato, Bu. Palato tuh apa ya, Dok? Palato itu langit-langitnya Tinggi. Iya, langit-langitnya tinggi, langit-langitnya tuh nggak ada, bolong. Makanya kenapa anak ibu nggak bisa minum susu lewat oral, lewat mulut langsung. Makanya kenapa pakainya NGT? Karena itu tadi, Bu. Kemudian pas dicek lagi di belakang ini nih, Uma. Jadi pantatnya Dede ini gini. Apa itu? Namanya apa ya? Ayah aku lupa. Spina bifida. Iya betul, Uma. Itu. Wah, itu kan aku jadi ya ampun, itu bisa jadi nanti kan tulangnya bengkok. Aku tuh tipikal orang yang overthinking banget. Jadi kebayang aku udah kepikiran yang panjang. Nanti anak aku gimana, nanti gimana, nanti jadi udah yang stres duluan. Tapi ibu harus percaya bahwa Tuhan memilih ibu untuk menjadi ibu yang terbaik. Karena ini anak yang spesial dan ini pasti akan menuntun orang tuanya ke surga. Aku jujur ya, Uma, langsung nangis, langsung sedih banget. Terus ya Allah, aku tuh yang kayak ini beneran gak sih? Aku masih yang ini dokter bohong. Dokter nggak bercanda kan? Dokter nggak bercanda kan, Dok? Aku bilang enggak Bu, saya nggak bercanda. Dan ibu juga nggak boleh bercanda ya nerima ini. Ibu harus tegar, ibu harus lapang, ibu harus terima bahwa ini takdir ibu. Dan ibu harus terima bahwa ini yang terbaik dari Allah. Dan ibu harus mencintai dengan lebih dari cinta dari anak yang pertama dan yang kedua. Berikan cinta yang lebih buat anak ibu yang ketiga ini. Saya dengerin, saya resapin, oke. Ya udah, pulang nih Uma. Jujur masih yang saya berusaha untuk ya namanya ibu nggak semudah itu ya. Oh ya oke, Dok, ya selesai, nggak bisa menurut aku ya. Tapi mungkin beda-beda ya. Saat itu saya cuma diem nunduk. Saya berusaha untuk ya Allah ikhlas. Nyampe mobil nangis sejadi-jadinya. Ya Allah Dek, karena kecil banget kan. Ya Allah Dek, kenapa bisa begini ya Dek, nangis. Begitu nyampe rumah, ya bayangin ya Uma, aku hamil 9 bulan itu full waktu hamil Meka ini sakit banget. Karena jalan sakit. Menurut aku hamil yang paling berat itu hamil Dede ini ya, Dede Meka ya. Berat banget saat itu. Jadi aku udah nggak pernah tidur. Begitu lahiran pun, kebayang nggak? Pakai NGT, harus minumin susu setiap 1 jam sekali. Dan saat itu saya tidak punya ART. Oh, ngerjain sendiri. Ngerjain sendiri. Jadi aku sama suami betul-betul yang bagi tugas. Ayah, nanti yang jam segini ayah ya. Nanti aku ya, karena kan aku juga abis lahiran harus butuh istirahat kan. Ya karena mungkin suami juga sama capek ngurusin anak. Waktu itu kan kecil-kecil. Abang Noah masih kecil banget. Masih umur 1 tahun kurang. 1 tahun 8 bulan. Dia masih yang masih ASI juga kan sama aku. Jadi gimana gitu. Wah kita semua stres sekali. Saya juga stres. Akhirnya kita berantem karena sama-sama capek. Wah, aku benar-benar di situ saya baby blues. Nah, itu Uma yang akhirnya terperistiwa. Kepikiran mau ngebuang. Gimana tuh ceritanya akhirnya di malam hari itu? Gimana ceritanya? Bisa tiba-tiba kepikiran itu? Jadi waktu itu saya capek banget. Terus waktu itu suami pulangnya agak malam. Mungkin karena beliau juga sibuk kerja. Dan kita juga memang perekonomian setelah COVID, usaha-usaha kami semua juga tutup, Uma. Saya nggak mau bilang bangkrut ya, saya nggak mau. Usaha-usaha kami semuanya tuh ditutup sementara. Jadi ketika dapat anak yang spesial ini, kebutuhan susunya, Masya Allah, nikmatnya. Saya kaget banget harganya. Hah? Karena semua anak kedua itu kan nomor 1 dan nomor 2 itu semuanya full ASI ya. Jadi saya tidak pernah membeli susu formula. Kaget banget. Hah? Susunya segini, udah gitu susu yang khusus kan. Kaget banget di situ. Ya Allah. Terus Uma bayangin, aku ngerasanya
cuman aku yang punya anak ini di dunia ini. Karena kan aku nggak tahu, Ma. Kalau CDS tuh, ada di beberapa kota gitu. Saya tidak tahu. Awam, saya taunya cuma ada Down syndrome kan saat itu. Jadi ini sindrom apa sih? Saya nggak ngerti. Ini gimana gitu kan? Aku nggak ngerti. Terus dia nangis terus, badannya panas terus, full. Terus kita juga nggak bisa. Ini gimana? Masukin susu ke dalam ini. Wah, aduh ini gimana ini? Wah, stres. Jadi berdua marahan, berantem. Sampai akhirnya itu, saya tuh stres kayak aku 3 bulan nggak makan, nggak tidur dari berat BB-nya 80 kilo, tuh sampai jadi 60. Saking stresnya, 20 kilo saya turun dalam waktu 3 bulan. Stres banget kan. Sampai ya itu malam itu berantem sama suaminya nggak mau nyusuin Dede. Karena aku capek, aku tidur tapi dia nggak mau nyusuin. Jadi kita sama-sama marahan. Ini yang nyusuin siapa? Aku capek sekali, aku mau tidur. Akhirnya aku stres banget. Itu juga aku dikasih tahu suamiku, kamu tahu nggak waktu itu kamu begini-begini. Apa kejadiannya malam itu? Iya, jadi aku ambil anak. Itu nggak sadar? Apa nggak kosong? Ngawang, ngerti nggak sih Uma? Kayak tidak nyata gitu loh. Kayak yang aku cuman menghalusinasi, tapi sebenarnya aku nggak kayak gitu. Padahal kata suamiku, kamu kayak gitu. Dan kita berantem. Aku ambil, terus aku udah ke depan, udah gini nih, udah gini. Terus ya udah aku mau masukin ke tong sampah. Tapi nggak tahu ya, iya ada Pak Satpam. Ibu lagi apa gitu. Jam berapa itu? Jam 2 malam. Suamiku lagi tidur. Oh, keluar sendirian. Wow. Dan alhamdulillahnya qadarullah rumahku itu sebelah Satpam. Oke. Jadi pas aku mau gini, Satpam tuh ngeliat, ibu lagi apa? Nggak apa-apa gitu. Ibu mau buang anak ibu ke sampah. Aku udah gini. Enggak gitu. Kata satpamnya ya, satpamnya juga ngomong ke aku. Enggak. Terus dia ketok-ketok pintu. Pak, assalamualaikum gitu ke suamiku. Tapi suamiku nggak dengar. Terus aku bilang, aku tuh kayak ketakutan Oma. Duh, nanti aku berantem lagi. Aku nggak mau disalahin lagi gitu. Kayak seakan-akan gitu. Terus aku bilang, enggak. Apaan sih? Udah, minggir. Saya mau masuk gitu. Nah itu tuh aku setengah sadar ya Oma. Ini aku inget banget. Adegan ini aku inget. Aku masuk, terus aku taruh lagi, terus aku diam. Suamiku tapi udah duduk. Kamu dari mana? Dia bilang gitu. Aku bilang, enggak apa-apa. Kamu ngapain? Soalnya kan pernah aku ngomong ke dia, aku buang nih anaknya nih, aku buang bayinya nih gitu. Pokoknya kalau berantem selalu begitu. Jadi kayak kita tuh sama-sama capek, dia istighfar kamu tuh, astagfirullahaladzim, istighfar kata suamiku gitu. Ya udahlah aku capek, kamu juga nggak mau ngurusin, aku gituin. Aku buang aja bayinya gitu. Aku nggak mau punya bayi kayak gini gitu Uma. Aku nggak mau, bayi aku tuh nggak normal. Kamu istighfar, bayi kita tuh normal. Istighfar, astagfirullahaladzim gitu. Tapi ya aku tuh kayak benci banget. Ya ayah. Jadi semuanya berapa bulan ya, pokoknya ngurusin suamiku Uma, sama yang mandiin. Untungnya aku tuh pernah ngajarin, ya aku waktu hamil Dede, aku ngajarin Noah. Karena ART aku keluar, jadi yang aku sesar kan, aku nggak bisa ngandelin aku sendiri. Jadi kalau aku sampai sakit, kamu harus bisa caranya begini. Aku ngajarin, untungnya udah pernah aku ajarin. Jadi ketika aku stres itu, yang mandiin dia, yang popokin suamiku, nyusuin suamiku, sampai gendong gini cucu sampai setiap malam. Akunya katanya cuman tidur, diem, aku ngebelakangin suamiku dan anakku ini. Jadi aku tuh nggak mau, apalagi kalau Uma pernah nggak sih anak Uma yang itu pernah nggak muntah dari hidung? Oh ya Allah, anakku ini kalau kata dokter, aku juga nggak tahu, kaget banget. Jadi kalau misalnya minum susunya telat, waktunya 5 menit telat aja. Harusnya nih jam 1. Terus karena mungkin aku lupa, udah jam 1 nih. Langsung masukin cairan susu. Telat 5 menit. Dia tuh udah langsung keluar dari hidung. Okay. Karena ternyata anak CDLS tuh kebanyakan mengidap GERD. Jadi mungkin mual apa gimana saya nggak ngerti ya. Jadi keluar dari hidung. Dan keluarnya nih Uma, bukan keluar yang blurut gitu nggak. Tapi kayak air mancur, cerorat gitu loh.
Nah itu ya, aku waktu pertama kali lihat itu tuh aku sampai gini, apaan tuh? Aku nggak tahu, aku nggak mau, ayah aku nggak mau, aduh aku takut, aku gitu. Jadi semuanya suamiku, jadi aku benar-benar yang kayak takut banget ngelihat kayak gitu. Sampai detik ini Umah, kalau dia muntah dari hidung, aku langsung, iya itu muntah ya, ayah muntah, ayah gitu. Aku gitu, bukannya aku ngambil apa kek atau langsung megang anakku, enggak, aku udah langsung nggak mau megang, aku langsung, ayah itu dedenya gitu. Kata suamiku, ya dipegang, nggak mau, aku takut nggak mau. Jadi semuanya suami aku yang ngurusin, semuanya suami aku gitu. Jadi masya Allah banget. Jadi pas kayak gitu, aku 3 bulan kayak seperti itu, sampai akhirnya yaitu dari itu yang teman aku yang dari Yayasan Bayi Prematur Indonesia itu nelfon saya. Mbak Nata kenapa? Mbak Nata tuh kenapa? Karena status aku tuh ngaco-ngaco gitu kan. Dia tuh kayak, ini kenapa nih? Emang anak lu kenapa? Anak aku bukan bayi prematur aja, aku gituin. Tapi aku juga ngomongnya ngaco, kata dia. Mbak, diem ya, aku ke rumah. Akhirnya teman aku ke rumah datang, terus dia istighfar. Astagfirullahaladzim. Mbak kenapa? Aku nggak mau punya bayi itu, astagfirullahaladzim. Aku nggak mau, Mbak, dibawa aja sok Mbak bayinya. Aku gituin Uma. Astagfirullahaladzim, istighfar. Mbak Nata istighfar, jangan kayak gitu. Emang bayi kamu kenapa? Ceritalah saya. Bun, ternyata bayi aku gini. Dia karena kasihan sama aku, Uma. Aku tuh udah nggak bisa mikir, suamiku juga udah nggak bisa mikir ini harus bagaimana. Ada sahabatku itu, carilah Facebook CDLS. Coba barangkali ada komunitasnya, ketemu. Komunitasnya CDLS, Yayasan CDLS Indonesia di Facebook. Terus akhirnya dia langsung telepon saya. Mbak, saya kirim nomornya ya. Ini nomor siapa? Mbak hubungin itu Yayasan CDLS Indonesia. Namanya Mas Koko. Mas Koko tinggal di Semarang. Mbak Nata telepon. Terus aku ngapain? Biar Mbak Nata tahu anak CDLS itu seperti apa. Biar Mbak Nata tidak merasa sendiri. Biar Mbak Nata nggak stres, tenang. Oh gitu ya Bun? Iya Mbak. Sekarang telepon ya. Aku nggak telepon tuh Uma. Aku nggak mau, aku takut. Aku mikir, aku nggak tidur tuh. Sampai akhirnya besok pagi, jam 7 pagi saya telepon nggak diangkat-angkat. Kok nggak diangkat-angkat ya? Duh ini kenapa ya? Jam 9 telepon balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, maaf tadi telepon saya berkali-kali, ada apa ya? Maaf dari mana gitu. Apakah betul ini namanya Mas Koko? Iya betul Ibu. Dari mana? Saya Bu Nata dari Cirebon. Oh iya, bagaimana Bu? Kenapa? Gini Mas, saya dapat nomor Mas Koko dari sahabat saya di Facebook. Namanya Yayasan CDLS Indonesia. Apa betul Mas Koko? Oh iya betul Mbak. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Mas, tolongin saya Mas. Tolongin. Saya udah nangis tuh. Mas, tolongin saya Mas. Iya Bu, kenapa Bu? Mas, anak saya CDLS Mas. Apa CDLS itu berbahaya Mas? Apakah nanti meninggal? Jadi aku udah ngomongnya udah ngaco kan. Terus kata Mas Koko, Ibu yang tenang. Ibu nggak boleh berpikir yang melebihi dari Tuhan. Ibu yang tenang. Ibu kirim fotonya ke saya, kirim biodata semuanya ke saya. Oh iya Mas, oke. Saya kirim semuanya, aku dimasukin ke grup tuh. Terus ternyata aku baru tahu Uma, ternyata di situ ada 139. Nggak ngerasa sendiri lagi ya. Akhirnya. Kok banyak ya di sini? Ya udah aku diem. Terus akhirnya, halo Bunda, apa kabar? Saya Anu. Saling nyuportin. Memperkenalkan diri. Betul. Ayo dong perkenalkan diri. Terus saya nggak tahu perkenalan diri harus bagaimana. Terus saya perkenalan diri. Halo, saya Nata dari Cirebon. Anak saya Meka lahir prematur, beratnya 1,5 bla 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 gitu. Banyak yang japri Uma. Termasuknya salah satunya Bunda Omar yang sudah pernah diwawancara Uma ya. Hai Bunda, apa kabar? Saya Bunda Omar dari Jakarta. Itu dari situ yang tadinya jujur nggak mau megang, ketika dia WA apa, aku tuh ngerasa langsung gini. Ini anakku ya gitu. Masya Allah. Iya Uma, langsung aku pegang, aku sampai nangis karena maafin aku.
Dek, Mami nggak megang-megang Dede selama 3 bulan, nggak megang sama sekali, yang megang sama suamiku. Terus dia kirim foto-foto anak-anaknya semua dikirim. Terus aku, ya Allah, ada yang lebih parah dari aku, gitu kan? Ada yang sampai nggak ada tangannya gitu. Ada yang sampai umur berapa tahun ya? Ada yang umur kalau nggak salah 12 tahun, tapi cuma di kursi roda saja gitu kan. Jadi aku, oh iya anakku ada semua gitu kan. Jadi anaknya beliau tuh ada kekurangan apa ya, saya nggak ngerti ya. Jadi di kepalanya, nggak di kepalanya tuh kayak ada tanduk kayak gitu loh. Iyalah, aku harus mencintai anakku. Ya sudah, dari situ ayah udah sini aku yang pegang. Masya Allah. Aku yang mandiin lagi gitu. Masya Allah. Masya Allah. Aku yang nyusuin gitu. Terus kata suamiku, ya nggak apa-apa kalau nyusuin tetap kita bagi tugas, karena kan kita setiap 1 jam sekali harus bangun. Bayangin ya, full kan 1 jam lagi bangun lagi terus kayak gitu. Oke. Wow, ya Masya Allah, ini kisahnya mengaduk-aduk emosi nih, luar biasa, Masya Allah. Kisah perjalanan hidup yang sangat luar biasa yang mungkin dialamin juga sama teman-teman di luar sana. Tapi lihatlah bagaimana Mbak Nata ini bisa bangkit ya dari keterpurukan, dari kesedihan, karena nggak sendiri. Karena punya komunitas, karena kebersamaan. Jadi Pejuang Nicu hadir hari ini untuk ngasih tahu kepada teman-teman semua, teman-teman nggak sendiri. Sama saya juga nggak sendiri, Mbak Nata juga nggak sendiri. Kita bersama-sama berjuang bersama-sama untuk anak kita. Kalau ibunya lemah, anaknya gimana dong? Jadi anak-anak seperti ini butuh ibu yang kuat, butuh ibu yang hebat, butuh ibu yang sabar. Allah pilih kita karena Allah tahu kita mampu dalam bersamanya, insya Allah. Amin. Mungkin terakhir Mbak Nata pengen denger aja sih ucapan makasih buat suami di sana. Mungkin ada sepatah dua patah kata. Ceritanya dahsyat, nggak semua suami kan begitu. Iya, betul. Meninggalkan. Untuk suamiku, terima kasih udah mau berjuang bersama-sama untuk, ya Masya Allah, memberikan support system yang terbaik buat aku dan anak kita yang luar biasa sekali. Sampai yang kadang-kadang aku sakit, aku nggak bisa apa-apa gitu. Beliau yang selalu sigap. Udah, Dede Meka ayah yang mandiin ya, gitu-gitu. Sampai disisirin, dipakein baju, dipuk-puk, dinyanyiin apa, Masya Allah banget, luar biasa, suami yang sangat luar biasa. Terima kasih, semoga kebaikan ayah dan kerja keras ayah dibalas sama Allah. Amin. Itu aja. Oke. Untuk Dede Meka, nanti Dede Meka lihat kalau udah gede. Iya. Hi kids yang gitu ya. Kalau udah gede Dede Meka ngelihat perjuangan mamahnya sampai akhirnya sekarang berada dalam posisi yang sudah jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Harapan untuk Meka juga. Hai, Adek Meka. Kamu adalah pejuang Nicu yang luar biasa. Mami sebelumnya nggak pernah kepikiran bakal melewati fase sampai detik ini. Tapi Masya Allah banget, ternyata Allah mengirimkan Dede Meka, malaikat kecil, bidadari cantik yang luar biasa, yang memberikan warna-warni di dalam hidup Mami dan ayahmu, nak. Mudah-mudahan Dede Meka terus tumbuh menjadi anak yang hebat, yang bisa berjuang sampai nanti kita sama-sama di surganya Allah. Amin. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah dengarkan cerita perjuangan Mbak Nata bersama Adek Meka, dan juga nggak lupa supporting system yang sangat luar biasa, ada suami ya yang mendampingi. Nggak mudah ya teman-teman semua menjalani lika-liku kehidupan yang seperti ini, dan ya Masya Allah ya, Allah pilih dari miliaran manusia, Allah pilih salah satunya adalah Mbak Nata yang harus menjalani ini, membersamai malaikat cantik ini, Masya Allah, yang ternyata ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini menjadi amal jariah nih Mbak Nata nih, Insya Allah ya, mudah-mudahan jadi penguat juga untuk orang-orang di luar sana. Teman-teman nggak sendirian ya, kita bersama-sama Insya Allah saling menguatkan satu sama lain. Apapun kondisi anak kita terima, dan kemudian semaksimal mungkin kita berusaha memberikan yang terbaik untuknya, Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita antarkan dia menjadi boleh nggak sih Uma satu lagi ngomong? Boleh banget. Kemarin itu sempat dari anaknya itu Mas Ato, beliau sampai mendedikasikan, beliau naik sepeda
itu dari Jakarta menuju Semarang, itu untuk mengetuk hati seluruh pemerintahan Indonesia dan bahkan mungkin seluruh yang ada di Indonesia, siapapun itu. Karena jujur Uma, kami memang tidak seberuntung Uma yang perekonomiannya di atas kami ya. Kami ini memang meskipun kita berkecukupan, tapi untuk menghadap merawat anak yang luar biasa, wah Masya Allah, 3 kali lipat kita harus mengeluarkan ya Uma. Dan saya sempat kemarin kecewa sekali mencoba untuk mengetuk pemerintahan Kota Cirebon untuk minta tolong untuk lebih diperhatikan lagi untuk anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus, tapi ternyata tidak ada perhatian. Tetapi saya mudah-mudahan lewat podcastnya Uma ini di YouTube channel Uma Oki, untuk pemerintah Indonesia, kami butuh sekali perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Apalagi kami semua ini untuk BPJS itu tidak semua di cover, kemudian pelayanan rumah sakit tidak semua diterima. Ada rumah sakit kelas tipe A, tipe B, tipe C, itu juga kami bingung harus tipe A mana, tipe C mana, tipe B mana. Ketika kami urgent, gawat darurat, datang ke rumah sakit, bahkan kita ditolak. Saya pernah ditolak 3 kali di rumah sakit Cirebon karena ini bayi Bu, kalau bayi memang mahal dan nggak bisa masuk NICU. Saya udah muter-muter, akhirnya balik lagi ke rumah. Dan alhamdulillahnya Allah menolong lagi. Saat itu kayaknya nggak tahu deh. Jadi mudah-mudahan Uma ini bisa jadi perhatian pemerintah Indonesia. Ya, sama yang seperti kita tahu ya, untuk merawat anak-anak berkebutuhan khusus ataupun anak-anak dan kelainan langka itu butuh obat-obatan atau beberapa butuh suntik-suntikan. Betul. Biaya ke dokternya juga nggak murah. Betul. Gitu ya, karena yang didatangi bukan cuma 1 dokter tapi ada berbelas-belas dokter. Betul, ya. 25 dokter kita. 25 dokter iya. Periksa DMK ya. Nah, itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Mudah-mudahan kita hanya bisa melakukan semampu kita ya lewat tayangan ini. Mudah-mudahan ada mungkin komentar-komentar dari teman-teman sekalian bisa ikut menyuarakan juga untuk pemerintah lebih memberikan perhatian kepada anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak langka, insya Allah. Makasih ya. Masya Ceritanya Allah. luar biasa nih, Masya Allah, menginspirasi banget. Makasih banget juga Uma udah mau dengerin kita semua. Kita doakan semoga Dede Meka terus sehat, terus kuat, cepet lepas NGT-nya nih, karena udah ada yang lepas juga nih kan. Beberapa temen dengan Cornelia Delang akhirnya udah lepas juga NGT-nya, insya Allah. Harus dioperasi dulu ya. Dioperasi baru bisa lepas. Betul, dan ini kita sudah screening segala macam, menunggu sampai BB-nya 10 kilo dulu. Oke, kita doakan lancar dan terus sabar dalam petualangan yang seru ini. Saya selalu mengatakan ini petualangan yang seru. Betul. Karena selalu aja nemuin yang baru lagi, kadang-kadang menegangkan, kadang-kadang bernafas lega. Nah, gitulah petualangan untuk orang-orang yang berkecimpung dalam dunia kelainan langka. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih ya, Mbak Nata. Makasih Uma. Makasih banyak. Mudah-mudahan terinspirasi semua yang nonton. Kita Amin. ketemu lagi di video-video berikutnya. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.